Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada pagi hari ini, tanggal 1 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan menghidupkan kebenaran firman ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan singkat pada pagi hari ini saya beri judul yaitu berkat bagi orang yang berlaku jujur. Ayat intinya saya ambil di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau diperhatikan keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak baik. Kejahatan manusia semakin memuncak. Dan kita bisa memperhatikan nasihat daripada Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, manusia lebih fokus pada kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan bagi diri sendiri, dan tidak lagi peduli terhadap sesamanya. Karena itulah kejujuran menjadi sesuatu yang semakin langka ditemukan dari diri manusia. Nah, oleh sebab itu di dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang kedua bagian pertama dikatakan, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Saudara-saudaraku, bukankah kita sering mendengar perbincangan orang-orang dunia hidup di dunia yang jahat ini dan tidak berlaku jujur? Jujur membuat kita hancur, kata banyak orang. Ketidakjujuran membuat orang terbiasa menjadi jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan atau masalah. Banyak orang, termasuk orang Kristen sekalipun, menganggap bahwa ketidakjujuran hanyalah sebuah dosa kecil, bahkan cenderung dipakai sebagai trik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam nasihat daripada firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta atau ketidakjujuran. Saudara-saudaraku, artinya jika orang selalu berkata dusta atau tidak jujur, berarti ia adalah anak-anak dari iblis. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Ketidakjujuran hanya akan berujung kepada kehancuran hidup seseorang. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kejujuran, hari-hari kita akan menjadi baik. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kejujuran dalam segala hal di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Mungkin saja orang dunia berprinsip bahwa berlaku jujur tak mendatangkan keuntungan alias kerugian besar. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan ada berkat besar bagi orang-orang yang senantiasa hidup dalam kejujuran. Ia akan melihat keselamatan dari Tuhan. Jadi oleh sebab itu, biarlah kita hidup jujur. Karena
berkat Tuhan akan berikan bagi orang yang jujur. Karena dikatakan di dalam Amsal pasal 11 ayat 11 dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan akan kota. Selanjutnya di dalam ayat terakhir, di dalam Amsal 14 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan boleh hidup berlaku jujur di dalam kehidupan kita, sehingga berkat itu akan Tuhan berikan. Berkat bagi orang yang berlaku jujur di dalam segi kehidupannya. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menolong kita dan memberkati kita, sehingga kita hidup jujur di mana saja kita berada. Adalah doa dan harapan kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.